Kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke 95 di akhir bulan Februari tahun 2025. Tanggal 28 merupakan hari penutupan Februari 2025 ini. Redaksi Case Close atas pimpinan Kadek Ken mengundang seorang narasumber dari Yayasan Bali Bersama Bisa, di mana beliau adalah manajer operasionalnya, bernama Agus Edi Irawan. Agus Endrawan. Oh, Agus Endrawan. Agus Endrawan. Okay. Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Sebagai narasumber pada siang hari ini, kita akan membahas hal-hal yang terjadi di bulan Februari ini. Kita mengambil topik yang berkaitan dengan Yayasan Bali Bersama Bisa atau yang merupakan mempunyai anak perusahaan Bali Recovery House, ya. Kita akan mengkaji atau berbicara soal di bulan Februari ini ada kejadian pembunuhan yang menarik di Pulau Bali ini, ya. Di mana menurut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi, semua pelaku itu ada konotasi, ada indikasi bahwa pelaku adalah kecanduan, khususnya tentang narkotika atau narkoba, narkotika dan obat terlarang, ya. Ya, nah, karena memang kejadian-kejadian ini sebenarnya menyolok. Dan biang masalahnya atau indikator yang menjadi penyebab pelaku melakukan itu adalah narkoba. Nah, narasumber dalam hari ini mungkin perlu saya jelaskan kepada publik, ikut terlibat dalam hal Yayasan Bali Bersama Bisa adalah seorang mantan, ya, mantan pecandu. Berapa lama, Gus? Dari saya umur 13 tahun sudah mengenal alkohol. 13 tahun sudah mengenal alkohol. Setelah itu mengenal yang lain-lain. Ya. Terus berapa tahun berlangsung itu? Sudah sampai umur setahun yang lalu 39 tahun. 39 tahun. Ya. Long enough. Ya. Sangat-sangat panjang waktu itu, ya. Ya. Nah, karena ketergantungan dan bisa lepas dari itu, terus ada yayasan seperti ini, Bali Bersama Bisa, sehingga menarik untuk bergabung, untuk membagikan ilmu berdasarkan pengalaman. Nah, dengan topik kita tadi, Pak Agus, bahwa pelaku pembunuhan rata-rata dari 3 kejadian yang menyolok di Bali terakhir ini di bulan Februari ini, itu adalah karena keterkandungan. Bagaimana tanggapan Agus Endrawan terhadap kondisi atau situasi ini? Sebenarnya terima kasih sebelumnya Pak. Jadi izinkan Tian juga mengekspresikan rasa prihatin saya terhadap keluarga korban, yang mana sudah ditimbulkan dampaknya begitu besar. Jadi istilahnya ya, inilah yang merupakan dampak dari kecanduan narkoba tersebut. Jadi narkoba itu juga banyak, ya, bukan hanya sabu segala macam. Jadi banyak. Jadi jenisnya banyak. Ya, zat-zat yang bisa membuat kita ketergantungan akan sesuatu. Baik itu zaman sekarang kan banyak juga judi online, bahkan pinjaman online. Jadi kadang secara kompulsif dan impulsif orang tuh bisa nggak sadar untuk melakukan hal itu. Jadi dari ketiga kasus tadi itu yang saya lihat kan adalah saat mereka terjadi gejala putus asa, mereka cenderung untuk meluapkan semua amarahnya, meluapkan semua hal-hal yang mungkin ingin dia dapat tapi nggak bisa dia dapetin. Kayak kejadian yang di Jalan Nangka kan istilahnya dia merasa dirinya tersenggol, terus dia mencari orang tersebut dan melakukan intimidasi dengan harapan mungkin agar mendapatkan
sesuatu. kompensasi terhadap hal yang dia inginkan. Jadi begitu seorang pecandu mengalami gejala putus asa, dia akan mencoba semua cara memanipulasi keadaan agar bisa mendapatkan hal apa yang dia inginkan, ya. Betul. Bukan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Jadi begitu dia seperti itu, apapun akan diambil caranya, mencuri, bahkan membunuh, bahkan melakukan pemerasan, intimidasi. Karena itu cara mereka untuk manipulasi keadaan, agar semua keinginannya terhadap hal yang dia inginkan itu bisa tercapai. Jadi dampaknya itu sangat jelas untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya. Kalau sebagai saya dulu, kalau misalnya saya tidak minum saja alkohol selama 1 hari, saya nggak bisa berpikir, Pak Man. Oh ya? Ya. Alkohol itu membantu saya untuk bisa fokus. Mungkin itu karena addiction ya, karena ketergantungan ya. Saya. Dan begitu saya menikmati 1 botol alkohol, saat itu saya baru bisa berpikir. Tapi yang menjadi masalah, saya tidak sadar bahwa saya punya kecanduan itu. Kecanduan adalah suatu penyakit yang bisa diketahuikan penyakit mental yang tidak bisa sembuh tapi bisa pulih. Yang tidak bisa sembuh tapi bisa pulih. Berbeda ya pemahaman? Berbeda. Oh. Sama kayak penyakit fisik, virus itu akan selalu ada di tubuh kita, Pak Man. Kalau kecanduan ini akan selalu ada di tubuh saya. Akan selalu ada di hidup saya. Tapi bagaimana memanage kecanduan itu kan begitu jadinya? Saya akan menerima kecanduan saya. Bahwa saya tidak bisa, saya menyerah terhadap kecanduan saya. Dan saya menerima bahwa saya seorang pecandu, tapi saya memfokuskan pemulihan saya untuk tidak mengulangi kecanduan saya lagi. Berarti di sana perang untuk diri sendiri dong, terutama untuk narasumber ini ya. Perang untuk diri sendiri. Sehingga setelah proses perang itu mendapatkan pengalaman masuk di grup Bali Bersama Bisa ini, yayasan ini, sehingga ingin mengabdikan juga pemahaman pengalaman itu ya. Ya memang gimana ya, bulan Februari itu kan orang menyebutnya bulan kasih sayang. Tapi fakta yang kita lihat di bulan kasih sayang ini malah 3 nyawa hilang dengan apa namanya sia-sia bisa dibilang. Ya sia-sia tanpa ini ya. Terus apa yang bisa ditawarkan oleh Bali Bersama Bisa atau Bali Recovery House ini? Apa yang bisa ditawarkan kepada publik Bali khususnya dulu atau kepada masyarakat umum yang ada di Bali sehingga masyarakat tahu bahwa lembaga atau yayasan ini adalah mempunyai peran penting bagi masyarakat. Apa? Jadi sebelumnya saya jelasin, Bali Bersama Bisa itu satu-satunya yayasan di Bali ini yang memberikan fasilitas kesehatan mental gratis terhadap masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, Pak. Jadi kami memberikan secara gratis asesmen, konseling, psikiater, psikolog, terus program rawat jalan 28 hari, rehabilitasi mental, terus juga peer support group. Nah, ketika kita memberikan fasilitas kami ini, ternyata banyak teman-teman yang pecandu ini membutuhkan fasilitas rawat inap. Gitu. Dan untuk memberikan fasilitas kesehatan mental gratis ini biayanya juga tidak rendah, sangat tinggi. Bahkan kami memerlukan 200 juta untuk bisa menanggung biaya pengobatan teman-teman kami yang menikmati fasilitas kami. Baik itu teman-teman dari schizophrenia, baik itu teman-teman yang adiksi, baik itu teman-teman yang bipolar, teman-teman yang istilahnya kaum yang termarginalkan, yang disabilitas fisik, disabilitas netra. Jadi saat ini kami melakukan proses istilahnya ingin sustain ke depannya. Karena berkesinambungan. Jadinya untuk setiap bulan kami bisa memberikan fasilitas mental ini, kami perlu biaya, perlu modal. Makanya dengan kebutuhan para teman-teman pecandu yang ingin rawat inap ini, kami bukalah Bali Recovery House ini untuk memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan rehabilitasi yang layak dan tepat dengan biaya lebih ringan. Karena kalau bisa dibilang Bali itu adalah istilahnya
tempat untuk orang melakukan pemulihan, terutama untuk orang-orang Western. Orang-orang ya yang kalangan atas dari kota besar Jakarta, Surabaya, mereka akan melakukan rehabilitasinya di Bali. Sedangkan biaya untuk 1 bulan rehabilitasi itu mencapai di atas 100 juta, Pak Man. Sedangkan kami di Bali Recovery House hanya dengan 50 juta saja, kami sudah bisa memberikan perawatan selama 28 hari, 4 minggu. 28 hari. 4 minggu. Kalau umpamanya dalam rentang waktu itu belum pulih atau belum berhasil, seperti apa? Nah, diperpanjang nggak? Kita ada program holistik juga. Dalam artian selama 28 hari kita lihat asesmen dulu. Ini klien akan perlu program detox. Program detox itu adalah gimana cara mereka menanggulangi gejala putus asa tadi yang saya jelaskan. Karena begitu mereka putus asa, mereka akan berontak untuk gimana caranya mereka supaya bisa dapat, mereka badan menggigil kayak gitu ya, memanipulasi keadaan segala macam. Jadi begitu mereka detox selama 7 hari, baru kita lakukan program perawatan pemulihannya selama 28 hari. Di dalam program perawatan 28 hari kita berpedoman 4 pilar. Pilar kita itu 4A namanya. Pilar pertama awareness, kesadaran, sama minggu pertama. Pilar kedua itu acknowledge, mengetahui. Pilar keempat itu adalah acceptance, menerima. Dan pilar keempat adalah action, exit plan-nya. Jadi di minggu pertama kami akan mengajarkan mereka untuk nyerah dulu, untuk aware dulu, untuk sadar dulu tentang keadaan mereka. Karena satu hal yang sudah pasti, seorang pecandu pasti akan menolak keadaan mereka. Mereka tidak mau dianggap sebagai seorang pecandu. Sama kayak saya dulu. Saya bahkan nggak tahu saya seorang pecandu alkohol. Karena saya merasa diri itu biasa saja sebagai faktor tradisi yang saya lakukan setiap hari dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan lingkungan saya, dengan pergaulan saya. Itu. Tapi begitu saya tahu bahwa saya tidak bisa mengatur kecanduan saya. Karena kecanduan saya merubah pola pikir saya, merubah diri saya dari yang dulu seorang yang taat beragama, seorang yang patuh kepada orang tua, sayang terhadap keluarga, bisa berubah semikian rupa. Itu. Makanya itu kita ajarkan pertama adalah sadar dulu bahwa kita tidak punya kuasa atas kecanduan kita. Dengan harapan di minggu kedua kita bisa memberikan mereka tools-tools untuk memahami kecanduan mereka. Makanya setiap hari kita akan ajarkan materi-materi tentang neuroscience, komunikasi asertif, CBT, REBT, seperti itu yang semua di delivery oleh psikolog klinis kami. Oh, berarti ada yang paling utama di dalam klinik ini adalah psikolog dong, selain dokter kan? Iya, betul. Psikolog dan konselor. Itu. Jadi kita ada psikolog klinis dan konselor adiksi. Yang mana konselor adiksi mereka juga adalah seorang pecandu dalam pemulihan. Oh ya. Jadi gini Pak Man, begitu kita dihadapkan dengan seseorang yang historinya sama, yang mempunyai pengalaman yang sama, kita pasti akan nyambung. Ya. Itu. Karena ada kesamaan ya. Chemistry pertama. Chemistry ya. Saya pernah menjadi pecandu alkohol. Begitu diajak ngomong dengan seorang pecandu alkohol, yang kita omongin adalah gimana cara kita mengkonsumsi alkohol dulu, di mana saja tempat-tempatnya. Itu omongan yang akan kita generate. Iya. Begitu kita sadar, kita acknowledge itu, nantinya di minggu keempat kita ajarkan mereka untuk bisa menerima keadaannya bahwa saya seorang pecandu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah pulih dari kecanduan saya. Setelah nanti saya sudah menerima hal itu, saya akan bikin action plan saya, house of recovery saya seperti apa. Jadi rumah pemulihan saya, dasar saya apa dulu, programnya apa. Kalau saya memilih program 12 langkah. Itu. Yang selain itu saya akan memilih fellowship saya, teman-teman saya yang akan saya ajak bekerja untuk menjaga pemulihan saya. Dan atapnya apa, misalnya kalau saya seorang agama Hindu, ya agama menjadi atapnya. Jadi saya akan sembahyang, teman-teman, dan program saya menjadi dasarnya. Keempat pilar ini yang kita selalu ajarkan selama 28 hari itu, selain program holistik itu. Karena kami di Bali Bersama Bisa dan Bali Recovery House ini berpedoman bahwa lawan kata dari adiksi itu adalah koneksi.
Oh, lawan kata adiksi Adiksi adalah adalah koneksi. Jadi di Di mana ketemunya itu? Jadi saat kita mengalami adiksi, kita akan memutuskan koneksi kita dengan banyak orang. Oh, ya. Semua orang itu akan kita putus, bahkan diri kita sendiri. Karena begitu saya mabuk, saya nggak tahu diri saya siapa. Nama saya lupa bisa. Tapi ada orang mabuk bisa nyetir masih, kalau begitu gimana? Berarti belum mabuk. Belum mabuk? Ya, kalau orang mabuk bener nggak bisa nggak berdiri, Pak Man. Oh, kalau orang mabuk medar? Nggak bisa nggak berdiri. Diri pun nggak bisa, sadar pun pasti nggak. Apa yang dilakukan nggak tahu. Oh, Udah banyak berarti orang-orang, pura-pura mabuk dong kalau gitu. orang yang habis injek sabu pun bisa bawa motor normal kok. Karena begitu dia sudah mendapatkan hal yang dia inginkan itu, dia bisa normal. Tapi begitu dia putus saat, baru dia menjadi orang yang sakit. Oh, beda dong kalau gitu kita berbicara orang edik dengan zat kimia kayak zabu dengan orang edik dengan minuman. Beda dong? Beda secara substance-nya saja. Oh. Tapi kecanduannya sama. Ya, jenisnya Ya. nama kecanduannya sama. Tapi substansinya beda. Beda. Sama kayak judi online, itu bukan suatu saat, tapi suatu kegiatan ya? yang melakukan habit. Habit ya itu ya. Tapi bisa bikin candu, bahkan sampai bisa jual anaknya sendiri, bisa sampai bunuh orang. Karena saking impulsifnya itu dia nggak sadar. Makanya di minggu pertama kita ajarin dia sadar dulu. Kalau udah sadar, Ini menarik loh, ini menyerah. sebenarnya menarik ya. Tidak sekedar kita berbicara orang kecanduan ya. Tapi kecanduan itu juga mempunyai implikasi. Betul. Ya, yang harus disadari bagi yang kecanduan itu. Betul. Atau yang pecandu itu kan Betul, gitu jadinya. ya. Nah, Makanya kita ajarkan tuh sebenarnya seorang pecandu tuh bisa pulih dengan memfokuskan ke dirinya sendiri dulu. oh, Saya punya tangan nih. Yang saya punya cuma ini aja, Pak Man. Di belakang telapak tangan saya ini. Di luar telapak tangan saya ini nggak bisa saya kontrol. Pandangan orang, stigma orang dengan saya, pemikiran orang tentang saya, apa yang akan terjadi di depan saya nggak tahu. Yang saya punya adalah momen sini saja dan diri saya sendiri. Ini yang bisa saya rubah. Di luar ini nggak bisa saya rubah. Itu yang kita ajarkan. iya. Tidak perlu merubah yang di luar. Kalau memang soal kecanduan, diri pecandu itu yang memang harus dirubah kan, agar dia keluar dari kecanduan itu ya. Iya. Iya. Oke, tadi ada menyebutkan bahwa Bali Recovery ini Iya. juga merupakan lembaga yang menerima pasien lah ya, menerima ke orang kecanduan. Iya. Apakah ini juga perannya sama dengan, saya dengar-dengar ini, kebetulan saya juga seorang advokat, sering menangani kasus narkotika dulunya ya. Iya. Sekarang udah boleh dikatakan jarang dan tidak pernah. Iya. Dalam proses kemarin-kemarin ini, Polda bekerja sama dengan rumah penanggulangan kecanduan. Berarti Bali Bersama Bisa boleh dong berkoordinasi atau bekerja sama dengan institusi kayak Polda atau Sebenarnya BNN? Yayasan kami sendiri sudah melakukan MOU dengan BNN pusat. Baru kemarin kita sign MOU-nya, Pak Man. Terus? Karena kami sudah mempresentasikan semua layanan kami terhadap BNN provinsi. Karena semua yayasan yang memiliki rehabilitasi adiksi ini dikumpulkan oleh BNN untuk nanti mendapatkan pembinaan dari BNN seperti apa nantinya agar bisa tersertifikasi nantinya, baik itu konselornya, baik itu semua stafnya, agar semua bisa terstandarisasi. Ya, Gitu. benar. Ya. Saya setuju ini. Karena apa yang saya lihat selama ini, rumah rehab ini, mohon maaf, hasilnya masih amburadul. Ya, saya harus jujur mengakui Banyak ini. oknum-oknumnya Ya, seperti itu. banyak saya lihat. Dan bahkan ini hanya merupakan langkah penyelundupan hukum. Betul. Wah, dengan begitu pemidanaannya akan lebih rendah. Betul. Ya, ini pengamatan saya ya. Pengamatan saya tidak menginginkan Bali Bersama Bisa seperti itu. Betul. Betul-betul yayasan ini melakukan tindakan yang non profit Ya.
Tapi betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pecandu ya. Betul. Itu harapan saya secara pribadi dan sebagai masyarakat Bali. Betul. Nah, pengelolaan ini kan kalau kita berbicara pembinaan, berarti ada aktivitas. Betul. Aktivitas apapun itu perlu, kalau bahasa Inggris ngomong, melakukan duit. Duit. Berarti perlu duit. Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan duit ini? Sebelumnya di yayasan kami kan juga untuk benar-benar bisa memberikan fasilitas kesehatan mental gratis nih, kami melakukan beberapa acara fundraising event, jadi penggalangan dana. Kayak kemarin di hari Sabtu tanggal 22 kemarin kita ada Hemingway Battle Chef Cook Off yang di Bali Beach Glamping. Jadinya kita mengumpulkan chef-chef terkemuka di Bali ini untuk membuat makanan baru dari bahan-bahan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kita bikin gala dinner, kita jual ke sponsor acara ini. Jadi sponsor memberikan kita support berupa barang, berupa voucher, dan itu kita lelang terhadap para yang hadir di acara gala dinner itu. Nanti seluruh pendapatannya untuk pembiayaan dari yayasan kami. Karena kami memerlukan 200 juta tiap bulan untuk bisa memberikan fasilitas kesehatan mental gratis nih Pak Man. Selain itu di bulan Juli nanti kita ada program fundraising event juga, jadi 4x48 namanya, Mental Smasher. Jadi di mana atlet-atlet calisthenic gym itu akan workout selama 2 hari penuh, selama 4 jam berturut-turut. Oh ya? Setiap 4 jam mereka akan bangun, mereka akan melakukan burpees itu kayak squat jump, segala macam. Itu di Wanderlust di Canggu. Itu untuk mereka campaign bahwa mereka mendukung kesehatan mental. Campaign di media sosial, nanti ada orang donasi ke atlet-atlet tersebut, uangnya akan disumbangkan ke Bali Bersama Bisa. Nah, apakah dari sekian aktivitas cover nggak apa yang diperoleh Bali Bersama Bisa dengan expenses atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk merehab orang-orang addiction atau kecanduan ini? Itulah makanya kan saya bilang Pak Man, pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya. Hal kesehatan layanan kesehatan mental ini bukan barang yang murah. Tahu. Ya, Obat-obatannya suatu hal yang mewah gitu istilahnya. Tidak semua orang bisa menjangkau ya. Bahkan BPJS pun tidak bisa menutup biaya untuk psikiater obat-obatannya. Tidak semua obat lah istilahnya yang bisa di cover itu. Jadi karena tingginya biaya yang ditimbulkan, otomatis kita punya program berkesinambungan. Dan karena adanya permintaan juga kami untuk bisa memberikan layanan kesehatan rawat inap, makanya kami bikin Bali Recovery House ini. Berapa ruangan yang disiapkan? Kami ada 5 ruangan, ya. Kita ada 4 ruangan. Kita ada 3 ruangan yang private, jadi satu tempat tidur untuk 1 klien, dan 1 ruangan yang double jadinya. Jadi 2 orang di sana. Jadi kita ada maksimal kapasitas tuh 5 orang Pak Man. Dulu, tadi ada ruang private. Kalau kita mengacu pada kata kecanduan tadi, yang bisa melakukan apa saja untuk ini. Betul. Ini kan proses rawan nih. Betul. Awal-awal ini. Betul. Apakah gimana cara controlling yang dilakukan oleh yayasan ini? Memasang CCTV kah? Atau ada perawat yang nongkrongin orang itu kegiatannya itu apa? Jadi kan begitu kita menerima klien, kita nge-assessment dulu dengan psikiater dan psikolog. Jadi di sana psikiater akan memberikan program treatment plan atas case manajemennya. Apakah diperlukan program detox atau tidak? Detox itu untuk menanggulangi hal yang tadi. Detox menghilangkan racun-racunnya racun dan juga menghilangkan istilahnya kayak dia ingin melakukan hal apapun itu, ditenangkan dulu istilahnya. Lewat obat-obat psikiatri. Karena apa? Begitu orang kecanduan, mereka pastinya satu nutrisinya pasti rendah. Tidur tidak jelas. Karena metabolisme tubuh sudah terganggu. Tapi ada juga orang seperti kecanduan alkohol itu bisa bangun pagi, jalan, saya bisa itu dulu. Bisa ya. Saya dulu malam mabuk,
Pagi jam 7 saya bangun, Pak. Oh ya? Kerja saya. Isi latihan tinju nggak? Nggak, makanya saya nggak pernah workout. Baru sekarang ini, baru 8 bulan ini saya sekarang ke gym. Oh, Setelah saya pulih. sebelumnya nggak ya? Sebelumnya nggak. Karena itu dah treatment saya kompulsif, berulang terus setiap hari. Jadi gitu. Jadi begitu kita sudah assessment dengan psikolog dan psikiater, akan diberikan treatment plan detox maksimal misalnya 7 hari biasanya. Di sana klien ya kita berikan nutrisi dengan makan yang layak, yang bergizi. Terus juga kita pantau metabolismenya, tidur yang cukup. Gitu. Berarti ini kan apa namanya? Yayasan ini atau lembaga ini kan bukan preventif dong. Setelah kejadian baru kita diinikan kok. Langkah preventif kita adalah spreading awareness-nya, Pak Man. Karena kami sudah melakukan workshop dengan beberapa hotel-hotel di Bali tentang kesadaran kesehatan mental ini. Bahkan kami menawarkan hotel-hotel untuk bisa melakukan tes urin secara kolektif untuk staff-staffnya. Gitu. Jadi ya itu preventif yang kami lakukan adalah sebenarnya satu visi kami di yayasan kami, Pak Man, ingin untuk mematahkan stigma tentang kesehatan mental. Itu dengan cara menyuarakan bahwa kesehatan mental itu perlu. Ya, sangat perlu. Kalau orang sehat mental itu kan gimana? Ya. Orgel ya. Ya kalau orang sudah dibilang cacat mental atau mental tidak sehat, itu adalah salah satu stigma yang ada. Oh ya? Itu orang dengan faktor kesehatan mental terganggu dicap sebagai orang gila. Dan sebenarnya tidak. Tidak Kalau mereka mendapatkan penanganan yang layak dan tepat, teman-teman schizophrenia bisa bikin lukisan, bisa bikin bahkan teman-teman schizophrenia bisa membuat center mereka sendiri dengan membangun sendiri, Pak. Dengan begitu? Perawatan yang tepat dan ya yang benar lah ya. Ya. Sama kayak kita sekarang di Bali lah misalnya dengan budaya spiritual kita yang tinggi. Bahkan ada salah satu pendiri yayasan kami begitu dia sudah ketahuan dari keluarganya dia kena kecanduan, dia malah diisolasi di dalam kamar, tidak boleh keluar. Di luar kamar tuh mohon maaf dikasih sesajen. Oh ya? Nah, terus dia menarik juga. Dikasih sesajen. Nah sebenarnya kan bukan itu yang dibutuhkan. Itu kan di stigma istilahnya. Bahwa kena black magic lah istilahnya gitu. Kena bebayi, kena segala macam, dikurung dalam kamar biar nggak bisa keluar. Keluar begitu banyak sesajen di luar kamarnya. Dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah rehabilitasi. Karena kesadaran yang kurang tentang masalah kesehatan mental ini, angka bunuh diri di Bali tinggi, Pak. Bali adalah salah satu efek ya. Nomor 1 di Bali. Karena orang begitu mereka merasa dirinya tidak baik-baik saja, terlalu malu untuk mencari pertolongan. Sehingga dia menghabisi dirinya sendiri ya. Sama kayak seorang adiksi, seorang yang pecandu. Sebagian besar pecandu itu punya trauma, Pak Man. Baik itu trauma masa kecil, trauma dalam pergaulan, trauma saat dia beranjak dewasa. Saat dia diketemukan oleh trauma ini, dia akan memilih tidak menghadapinya. Dia lari ke kecanduannya, alkohol, narkoba, drugs, segala macam. Mungkin ada pernah dengar, otak mumet ngerokok dulu lah, otak mumet minum. Iya. Ya, hilangnya mumet otak. Padahal itu cuman reason aja menurut saya. Ya, reason aja ya. Karena mohon maaf ini, saya juga akan mengacu pada diri saya. Betul. Waktu saya edik bener rokok merokok ya. Itu memang kadang-kadang kita pergunakan sebagai alasan. Ya, contoh yang saya alami. Kalau saya membuat tulisan, entah itu konsep tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau tidak merokok kok tidak keluar pikirannya gitu loh. Inspirasinya kurang. Ya, padahal itu menurut saya cuman reason, tidak ada korelasi nyata sebenarnya. Nah itulah kenapa saya juga menantang berhenti merokok itu dengan cara begitu, menyesuaikan antara alam bawah sadar dengan hati, sehingga logika kita berjalan dengan sempurna. Nah, terus
Hendrawan, ya dari segi uang sudah. Berapa rata-rata orang yang membutuhkan Bali recovery ini? Bali recovery ini. Ya, ini Pak Man, balik lagi karena sangat tingginya stigma masalah kecanduan dan faktor kesehatan mental ini. Stigma tinggi, jadi orang-orang malu. Oh ya? Malu datang? Malu datang. Karena merasa dirinya, saya lebih mending cari uang dulu. Saya malu untuk nanti dianggap orang stres kalau misalnya saya harus ke psikiater. Saya dianggap orang gila kalau saya harus ke psikolog. Kalau di luar negeri beda Pak Man. Mereka sudah mendapatkan literatur dari kecil. Saat mereka dirinya tidak baik-baik saja, mereka akan konsultasi. Orang yang ke rumah sakit itu belum tentu sakit. Orang yang ke psikiater belum tentu gila. Tapi mereka ingin menanyakan, benar nggak saya? Apa sebenarnya saya? Mungkin begitu juga ya? Sebenarnya kan dalam artian zaman sekarang dengan teknologi yang sudah semakin berkembang ini, orang sedemikian gampangnya untuk melakukan searching lah di Google gitu. Googling lah kita sebutnya sekarang. Saya seperti ini, saya suka nggak bisa fokus terhadap diri sendiri, nggak bisa fokus terhadap pekerjaan, ternyata saya ADHD. Lalu sebenarnya belum tentu. Memang harus ada konsultasi dengan profesional di bidangnya, psikiater dan psikolog. Gitu. Sama, kami di yayasan kami, setiap hari kami ada kurang lebih 12 sesi konseling yang kami jadwalkan. Bisa setengahnya cancel Pak Man. Setengah cancel? Gratis. Dianalisa nggak sebabnya cancel karena malu tuh? Karena malu. Karena malu dan karena tidak bisa memfokuskan kepada dirinya sendiri. Yang dia fokuskan adalah orang lain dulu. Sama kayak orang pecandu ini. Seorang pecandu akan berpikir biar orang lain menjalani apa yang saya mau. Saat saya ketahuan itu menjadi momok bagi keluarga saya. Bahkan ada saya dengar rekan saya sampai dibuang keluarganya karena kecanduan gitu. Kecanduan narkotika atau kecanduan, pokoknya kecanduan apa aja ya. Nah, Hendrawan, sebagai narasumber yang menurut saya cukup mumpuni ya. Ini kan kita berbicara orang addiction, yang mempunyai akibat kadang-kadang membunuh, atau bahkan ada yang bunuh diri. Nah, kalau orang putus cinta, orang putus cinta, ya, kan ada sering kan, ya kan, orang putus cinta. Saat dia menyatakan ingin bunuh diri itu cakrawalanya menyempit atau karena depresi itu? Menurut Hendrawan? Sebenarnya banyak faktornya Pak Man. Dalam artian satu, orang yang depresi pun dia tidak ada tempat yang aman untuk dia bercerita. Makanya di yayasan kami buka bisa helpline, call center yang bisa memberikan tempat yang aman orang untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Ya. Saya kalau orang putus cinta mau saya buka yang gini, karena ingin memberikan pemahaman kepada cinta itu seperti apa gitu loh. Jadi program yang saya jalani sekarang ini mengajarkan saya untuk berjujur bahwa saya sedang merasa ini sekarang. Dulu saya sama istri Pak Man, saya akan memendam semua apa yang saya rasain. Nggak mau terbuka, tertutup. Biar saya ini masalah saya nggak akan mau. Nggak mau membebankan kepada orang lain. Tapi sekarang saya bilang semua, kalau saya sedang nggak suka, saya sedang marah, saya sedang ini, sedang itu. Saya bilang semua. Ternyata hanya dengan saya berbicara jujur tentang diri saya, saya tidak memerlukan solusi. Itu yang kami lakukan, memberikan tempat yang aman semuanya. Untuk orang bercerita dan didengarkan tanpa harus diberikan masukan ataupun solusi. Karena saya pernah soalnya memberikan konseling soal cinta orang patah hati ya sampai jam 3 pagi. Tapi memang ada keberhasilan di sana, ada keberhasilan ya. Sehingga kita bicara sekarang ini mungkin masukan juga bagi saya untuk mengembangkan potensi terpendam saya itu gitu loh. Karena kan perlu pemahaman, ya kan, perlu pemahaman ya. Nah, ada nggak terapi cinta di sana di Bali
bersama ini atau Bali Recovery ini? Intinya terapi yang kami berikan adalah Termasuk dong itu ya? semua dalam artian kita hanya ingin klien kami itu bercerita, Pak Man. Ceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya sejujur-jujurnya. Kalau saya emang lagi galau karena ditinggal pacar, ya cerita. Oh ya? Ada yang begitu selama ini? Kalau misalnya ada yang saya ditolak dari pekerjaan, saya cerita. Saya ada misalnya ngejar-ngejar orang, ternyata orang itu sudah bersuami, sudah beristri, juga pasti cerita gitu istilahnya. Dengan kita jujur menceritakan pengalaman kita, otomatis beban yang ada itu pasti akan terbagi jadi apa? Iya. Kita nggak perlu lagi menutup-nutupi. Berarti agar kita bisa move on harus kejujuran ya? Betul. Ya. Tidak boleh kita pendam sendiri, akan berakibat untuk diri kita sendiri. Semakin sesuatu lebih banyak ya. Istilahnya kalau bilang kekotoran selalu disimpan pasti akan numpuk dan iya. Pasti bau kan? Pasti bau kan? Mending dikeluarin aja semuanya. Saya kita keluarin, sama kayak saya, apa yang saya lakukan sekarang ini adalah menceritakan apa yang saya sudah jalani, Pak Man. Saya nggak menceritakan tentang pengalaman orang lain. Benar. Pengalaman yang saya dapat dulu. Itu saya sudah cerita sekarang ini. Saya tidak ingin mengontrol orang, tapi saya kontrol diri saya sekarang. Gitu. Ini yang saya dapat selama saya pemulihan. Ini yang saya jalani. Ini yang saya pilih sekarang. Gitu. Dan secara langsung kan ada manfaat untuk diri Endrawan sendiri kan? Betul. Sini kan. Apa aja yang tidak boleh dilakukan peserta program ini? Sebenarnya yang tidak boleh dilakukan adalah pertama ya tidak boleh ngikuti kepala mereka sebenarnya. Karena seorang pecandu itu seperti tadi saya bilang sibuk otaknya. Gitu. Jadi kita stop kontaknya dulu dengan orang luar, bahkan dengan keluarga, agar nanti tidak sampai istilahnya terpicu karena itu dari hal faktor eksternalnya. Karena yang harus mereka lakukan adalah faktor internal dulu, diri sendiri dulu. Gimana caranya kalau menyetop cara gitu dengan keluarga? Gimana caranya? Jadi ya kita pastinya ada consent form dengan keluarga bahwa anggota keluarganya ikut rehab dengan kita. Nanti untuk handphone segala macam, cara mereka media mereka untuk berkontak akan kita simpan dulu di brankas kami. Jadi kita hanya memberikan waktu misalnya di dalam seminggu itu cuma 1 jam setiap hari Selasa dan hari Kamis untuk mereka berkoneksi hanya dengan hari Selasa dan hari Kamis. Ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Ya, agar mereka lebih fokus terhadap dirinya. Ketika mereka berkomunikasi dengan orang luar, mereka dapat pikiran baru lagi nih. Begitu mereka banyak pikiran lagi, ya pastinya bergejolak lah pikirannya itu. Makanya kami dalam terapi kami melakukan CBT, gimana cara kita bisa keluar dari kepala kita sendiri dulu untuk bisa melihat dari hati kita. Karena saya sebagai seorang pecandu, otak saya nggak akan pernah percaya sama isi kepala saya, Pak Man. Karena isi kepala saya selalu memanipulasi dulu, berbohong terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap teman sekitar. Itu yang saya lakukan dulu. Apakah semua addiction itu seperti ini? Semua. Ya. Manipulasi. Atau karena pengalaman sabu atau manipulasinya yang tinggi. Untuk menciptakan keadaan agar saya bisa menikmati kecanduan saya. Dalam hal saya alkohol itu. Saya terpaksa harus berbohong terhadap orang tua saya agar saya bisa minum dengan teman-teman saya. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya bilang sama orang tua saya pun nggak apa-apa sebenarnya kan. Itu kan sebenarnya. Tapi hal itu yang sebenarnya juga salah. Karena begitu orang tua saya tidak tahu saya seorang pecandu, mereka menganggap itu normal. Ya. Tapi begitu saya bilang sekarang, Bu, Bapak, anakmu ini adalah seorang pecandu alkohol. Tolong jaga saya, jangan saya dikasih minum lagi. Istri saya juga seperti itu. Berarti di sini harus ada sebuah kejujuran ya. Saya pecandu, begitu saya. Tapi rata-rata kalau pecandu kan kejujurannya itu berkurang. Ya itu, makanya kita anggap istilah program ini mengajarkan saya untuk jujur, Pak. Makanya kan saya bisa bilang diri saya seorang pecandu dalam pemulihan. Dengan rasa bangga karena saya memang seorang pecandu dan
Tidak perlu malu. Sampai kapanpun saya menjadi seorang pecandu. Tapi yang saya lakukan adalah pulih dari kecanduan saya. Kembali hidup normal lah ya. Kembali tidak. Berdamai saya dengan kecanduan saya. Oh, Dengan tidak diri harus saya sendiri. fight dengan itu, tapi berdamai ya, agar bisa mengendalikan kecanduan itu kan. Betul. Gitu jadinya. Betul. Oke. Apa yang sudah dicapai oleh Yayasan Bali Bersama Bisa ini? Ya, jadi yayasan kami sebagai satu-satunya yayasan yang memberikan pelayanan kesehatan mental gratis itu, saat ini sudah bisa membantu lebih dari 1.000 orang lewat layanan kami di Bali Bersama Mental Health Care, dan juga bisa helpline untuk orang-orang di luar Bali, Pak Man. Karena untuk di dalam di Bali kita ada Bali Bersama Mental Health Care yang buka dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai 5 sore untuk memberikan itu servis gratis yang tadi saya bilang. Untuk bisa helpline adalah layanan 24 jam call center yang nantinya bisa memberikan konseling gratis terhadap orang-orang di luar Bali. Sebagai nantinya bisa memberikan tempat mereka untuk bercerita, tempat yang aman untuk mereka bercerita dengan para sukarelawan kami yang kami sudah latih dari materi yang diberikan PDSKJ Cabang Denpasar. Gitu. Jadi ya, saat ini kami buka selama setahun dari Februari 2024 di Bali Bersama Bisa. Kita sudah ada 600 klien yang sudah kami layani saat ini. Ditangani ya? Ya, pasien kami sudah ada 600. Oh, baru setahun dong? Baru setahun untuk Bali Bersama Bisa Mental Health Care-nya. Karena sebelumnya kan kami hanya memberikan Bisa Helpline. Jadinya karena kami belum punya center waktu itu, jadi Bisa Helpline itu kita beroperasi dengan 2 handphone saja dulu. Akhirnya kami punya center, sekarang kami buka fasilitas kesehatan gratisnya untuk masyarakat Bali. Karena kami lihat semua istilahnya teman-teman kami yang termarginalkan ini sangat susah untuk mengakses fasilitas kesehatan mental kan. Karena BPJS kadang-kadang juga teman schizofrenia nggak punya KTP, jadi mereka nggak bisa ngurus BPJS gitu. Terus juga teman-teman yang bipolar juga kadang-kadang mereka istilahnya BPJS-nya tidak aktif, jadinya kami yang menanggung sekarang ini. Nah, katakanlah punya klien 600, tingkat keberhasilannya berapa persen? Saat ini sih kami tidak muluk-muluk. Ya, tingkat keberhasilan kami itu kurang lebih sih bisa 70%. 70%. Ya, karena apa, Pak Man? Dari semua perawatan yang kami lakukan, faktor pulihnya itulah dari diri sendiri, bukan dari kami. Iya. Kami hanya mengguiden untuk menjadi pulih ya. Kami hanya mengkontribusi 30% dari pemulihannya. Kami memberikan toolsnya, pengobatannya. Tapi balik lagi, kalau saya nggak mau pulih, ya dia akan kembali lagi. Gitu. Karena memang harus ada kesadaran dulu, Pak Man. Ya, sadar dulu betul. Kalau kita nggak sadar ya masih sakit namanya gitu selagi. Betul. Dari yang berhasil katakanlah, dari yang berhasil, ada nggak feedback yang dia berikan setelah dia merasa berhasil? Entah itu berupa finance, entah sumbangsih pemikiran seperti Pak Hendrawan sekarang ini. Atau seperti apa? Banyak, Pak Man. Dalam artian para mantan klien kami juga menjadi sukarelawan. Karena mereka mungkin secara finansial tidak bisa membantu, tapi secara tenaga mereka bisa membantu. Dan bisa helpline. Mereka kadang-kadang ikut di acara-acara kami di event kayak nanti kemarin di bulan Oktober kami mendaki 3 gunung di Bali, Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batu dalam 3 hari. Oh iya. Dalam 3 hari. Teman-teman sukarelawan ini yang bantu kami semua. Berturut-turut itu? Berturut-turut. Dari tanggal 18 Oktober, 17, 18, 19. Capek loh, 3 gunung itu capek loh. Ya. Memang Gunung Agung paling capek sebenarnya, mencapai puncak Batur yang berat karena pasir itu. Bahkan waktu itu kan kebakaran Gunung Agung. Ya. Tapi ya kuasa Tuhan, kuasa semesta, kita berikan tempat untuk semua teman-teman kita tuh bisa berkampanye bahwa mereka mendaki 3 gunung ini dengan semua jerih payahnya itu tanpa ada yang luka, semuanya baik-baik selamat saja. Ya. Akhirnya kami mendapatkan donasi dari teman-teman yang melakukan kampanye itu untuk mental health di kesehatan mental di Bali ini, Pak.
Man. Oh. Gitu. Dan juga baru tadi ini kita dapat kurang lebih 111 sandal dari seseorang yang sudah kami bantu perawatan kesehatan mentalnya, ya, untuk nanti bisa dijual lagi di center kami. Oh. Karena dia tidak punya uang untuk berdonasi, hasil dari workshopnya yang sandal-sandal itu yang disumbangkan ke kami. Oh. Gitu. Kayak gitu. Karena moto kami bersama kita bisa, together we can, Pak Man. Oh, together we Jadi can. sekecil apapun kontribusinya, kami akan sangat berterima kasih. Mau itu finansial, mau itu tenaga, mau itu upaya, apapun itu. Termasuk kontribusi media, wartawan Iya, gitu. betul. Ada nggak yang berkontribusi wartawan Kebetulan kepada? banyak kami punya teman media. Banyak ya? Banyak teman media kami. Dalam artian kita menyebarkan ini biar semua orang sadar, Pak. Betul. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang sadar, semakin banyak juga orang yang bisa melakukan hal yang apa yang diperlukan untuk kesehatan mental ini. Dan lebih banyak pemahaman yang benar. Betul. Bali Politika berkontribusi nggak? Sudah. Terima Sudah, kasih ya? banget ini untuk teman-teman di Bali Politika saat kami launching program rawat jalan 28 harinya dan juga Bali Recovery House ini ikut meliput pembukaannya. Ya memang bosnya baik itu Bali Politika itu. Terima kasih banget. Memang sangat Susah paham banget tentang nih. ya kesusahan teman. Ya. Ini yang saya suka sama beliau itu. Sehingga rasa beliau itu dituangkan ke orang lain. Betul. Sehingga Bali Bersama Bisa merupakan bagian dari rasanya dia juga. Betul. Saya juga berterima kasih kepada Bali Politika. Semoga tetap ajak dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bali. Oke, last question. Siap. Ya. Last question ini. The last but not the least kan gitu ya. Karena waktu juga Hendrawan yang membutuhkan. Kalau kita berbicara panjang itu mungkin 5 hari kita tidak, seminggu bahkan mungkin tidak akan selesai yang kita bahas. Tapi paling tidak poin pokok yang ingin kita sampaikan bahwa lembaga ini ada dan mempunyai peran positif untuk para addiction ya. Para addiction. Apakah gagasan ini akan berlangsung cuma setahun, mengingat lokasi Bali Discovery House hanya kontrak disewa setahun. Nah ini kan ini perlu disampaikan. Betul. Karena kami juga dari Kisklus ingin mengetuk hati para donatur atau orang yang mempunyai masalah ketergantungan. Betul. Siapa Pak Hendrawan? Makanya yayasan kami sudah berdiri selama 5 tahun sekarang, Pak Man. Dari 2020. Jadi kita mengembangkan dari cuma dulu berjalan di jalan lah kita istilahnya. Jalan di tempat ya, sekarang udah mulai pegang lah ya. Istilahnya pendiri kami ada 2 orang, itu Pak Nev dari New Zealand dan Pak Wayan Bimbim orang Bali. Mereka berkeliling dengan camper van-nya untuk membagikan sembako waktu tahun 2020 waktu Covid itu. Cara mereka untuk membagi sembako itu untuk orang bisa curhat aja dengan mereka berdua, dikasih sembako. Akhirnya di tahun 2023 kami punya center, kami buka layanan kesehatan mental di 2024 untuk masyarakat. Dan di 2025 ini kita buka layanan rehabilitasi rawat inap untuk adiksi. Nanti kita akan kembangkan lagi semuanya, apakah nanti akan ada Lombok Bersama Bisa ataupun ada Jawa Bersama Bisa. Itu yang akan kami kembangkan, Pak Man. Jadi tidak hanya program 1 tahun, tapi kami sudah mempunyai visi selama 10 tahun ke depan. Iya, berarti betul-betul berfungsi sosial ya, non profit oriented lah ya. Saya sangat bangga dengan adanya yayasan seperti ini. Paling tidak dari kami dari Kisklus mendoakan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Bali Bersama Bisa tercapai. Dan bila ada hal yang mungkin bisa kami lakukan dari Kisklus beserta seluruh aset atau manajemennya, kami juga akan melakukan. Karena waktu yang harus memisahkan kita. Bukan karena cinta tapi waktu. Kita tutup pembicaraan kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan Pramana Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak, Pak.